kalau kita kejarnya ke Tuhan. Kalau Tuhan kita kejar, kita sampai mendapatkan Dia, bahkan kita tidak lelah. Tuhan kalau kita lelah pun, kita berkata, Tuhan mampukan aku supaya aku mengejarmu senantiasa. Itu akan membuat hati kita ini menjadi bisa mengasihi sesama kita. Kita akan mengalami breakthrough ketika kita mengalami perjumpaan setiap hari. Walaupun kita tidak semua, tapi kita cari Tuhan setiap hari. Itu akan menyebabkan kasih. Gue tuh dulu ya, berapa bulan yang lalu ya, kalau sama nyokap itu nggak sabar. Memang kalau cara mengajarinya dengan menyokap itu, tapi gue coba bertanya, Tuhan, caranya gimana? Oh, jalan pikirannya itu. Oke, akhirnya apa? Diberikan kasih untuk bisa mengerti, diberikan kasih untuk bisa makin aja. Kayak kemarin nanya, ini tanda tangan di iPad gimana caranya? Gue jawabnya itu, tapi gue ajarin. Oh, gitu. Tunjukkan caranya. Oh iya, kan udah tua, 63 tahun main iPad malah. Nah, terus apa namanya? Kalau kita ngejar caranya ke Tuhan, kita bisa dikasih pengertian bagaimana kita melakukan, bahkan mengampuni orang tua kita. Kalau kita kejarnya ke Tuhan, secara manusia memang susah untuk mengampuni, tapi kejarnya ke Tuhan, kamu akan menutupi segala sesuatu. Kasih sabar, murah hati, Tuhan itu tidak cemburu. Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan beri kesanggupan kepada kita. Suatu saat ya, ada satu dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam bulan ini, gue itu kan sering mentoring ke orang di bawah kan nggak pernah. Karena memang nggak mau, bukan nggak mau. Memang itu kelemahan, care-nya nggak ada, care ke orang nggak ada. Kenapa? Belum breakthrough dalam hidupnya. Tapi Tuhan ajarin, baca Korintus. Kemarin sebulan lalu itu gue belajar Korintus. Korintus akhirnya masuk ke kalian baca Korintus bagus sekali itu. Masuk ke 1 Korintus 13. Lalu terus pertemukan. Ini loh, kamu harus bertemu dengan kasih supaya kamu bisa mengasihi pasanganmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi sesamamu. Suatu saat gue BBM sama teman gue, terus kemudian di BBM-nya itu kata-katanya memang agak kurang bersemangat. Ini salah satu tim. Nah kemudian dalam hati bagus tuh datang gue janjian di Moy janjian teman ceritain kesaksian. Gue ceritain kesaksian. Nah, ternyata dari kesaksian itu ada masalah dalam hidup dia menceritakan atau kenapa dia menceritakan kepahitan pernah dibully sama gurunya, dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, terus kemudian akhirnya dia seorang pria dan dia ada kecenderungan menyukai seorang pria, bahkan sudah melakukan hubungan fisik dengan seorang pria. Tapi di situ gue menemukan hari-hari banyak orang yang jiwanya tertekan dan Tuhan utus kita untuk bisa bebasin jiwa yang tertekan, harus dilepaskan dalam nama Yesus. Hari ini kalau kita memang merasa jiwa kita memang ada sakit, gue ngomong sama Tuhan jujur, Tuhan sembuhkan jiwa gue yang sakit. Kenapa? Gue tuh punya penyakit minder, merasa nggak berharga dan sebagainya. Gue ngomong sama Tuhan, sembuhkan aku. Aku datang dengan kerendahan hati, jujur di hadapan. Aku butuh sembuh, aku butuh kasih. Aku di hadapan, aku suka marah, tapi aku mau Tuhan untuk belajar kasih. Aku mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan sebagainya. Kalau kau sholat dia pokoknya kamu menyukai uang, Tuhan aku memang suka uang, tapi aku mau belajar tidak cinta akan uang Tuhan. Karena menjadi kaya itu dosa. Yang dosa itu apa? Cinta akan uang.
Cinta akan uang itu akan membawa hidup kita, menyeret hidup kita, bukan mencintai Tuhan, tapi menjadi cinta pada Yesus. Cinta latihan. Terus yang terakhir di Markus, ini closing. Markus, kembali ke ayat tadi ya, Markus 12. Kita baca ayat 33 dan 34. Udah, dapat? Teman-teman kita baca. Memang mengasihi dia dengan segala hati dan segala pengertian dan dengan segala kekuatan dan sama-sama. Satu, dua, tiga, baca. Mengasihi dia dengan segala hati dan segala pengertian dan segala kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari kita semua korban. 34. Yesus melihat bagaimana bijaksana kamu dan dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan janganmu tidak berani sesuatu kepada Yesus. Teman-teman, kita melakukan hal ini, mengasihi Tuhan dengan totalitas penuh kehidupan kita dan belajar untuk mengasihi sesama kita. Tuhan bilang, orang ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Bukan bicara tentang makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan bicara tentang kekayaan dan sebagainya. Kerajaan bicara tentang apa? Damai sejahtera, sukacita, dan apa? Kerajaan bicara damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Karena teman-teman gini, bisa nggak orang memiliki segala sesuatunya tapi hatinya nggak punya damai sejahtera? Bisa nggak orang punya ranjang 100 juta harganya tapi tidurnya nggak nyenyak? Bisa. Tapi orang tidur hanya di triplek tapi tidurnya nyenyak. Kenapa? Kerajaan Allah bicara mengenai damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita untuk kudus. Itu yang kita minta. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau kita kejar Tuhan sendiri, totalitas penuh, kita sama-sama teman-teman. Kita sama-sama, bukan hanya teman-teman, tapi gue juga harus seperti itu. Dan belajar kasih. Hari ini coba setelah pulang atau kita pada seri, kasih kalau sempat seri, kalau enggak, ya bukan. Langkah kecil dalam hidup kita. Buat langkah kecil dalam hidup. Yang pertama, totalitas penuh mencintai Tuhan. Dengan seperti apa? Langkah kecil gitu teman-teman. Gua belajar latih sehari 3 pasal baca firman sehari. Belajar walaupun tidak hari-harinya tidak penuh, pagi siang dan sore tidak penuh, tapi suka bolong, tapi mau belajar latih, mau targetin diri sendiri. Kalau teman-teman coba minimum 1 pasal saja. Langkah kecil dalam hidup kita. Kalau langkah besar kan terlalu besar, langkah kecil aja. Langkah kecil. Yang kedua, doakan orang di sekitarmu. Dia butuh pertolongan. Dengan cara bagaimana? Orang tua yang paling dekat. Gue lagi doa untuk saudara gue yang perempuan, dengan teman-teman sekitar. Apaan sih? Oke. Apa yang pertama? Langkah kecil. Baca. Berat gak? Coba masing-masing punya komitmen ya teman-teman.